Ya, Allah memaksa kita sholat malam dengan Allah memberikan kita ujian biasanya. Ini manusia ini kalau lagi happy ini biasanya ini nggak deket sama aku nih, udah kasih ujian biar entar malam dia tahajud. Mau nggak mau dia tahajud. Sedekah pun demikian, dipaksa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersedekah. Jadi kadang-kadang kita ini memang tipikal manusia yang dipaksa untuk melakukan kebaikan. Walaupun nanti kalau sudah dapat tuh ilmunya, harusnya ibadah itu bukan karena paksaan, tapi memang karena kebutuhan kita. Dipaksa sholat kita, begitu ya. Karena orang kayak kita itu biasanya memang harus dipaksa dulu untuk ibadah. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, ayo buru-buru, bercepat-cepat kata Allah begitu. Ila maghfirah, kepada ampunannya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah untuk mencari surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita pertama disuruh bersegera cari ampunan, yang kedua disuruh bersegera mencari surga. Makanya berbuat kebaikan itu jangan dientar-entar, harus sekarang juga. Kalau Anda sedang niat ngaji, lakukan hari itu juga. Besok saya mau ngaji nih di Baitur Rahmah, materinya bagus, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Segera ngaji, datang juga, jangan dientar-entar. Kalau dientar-entar biasanya banyak gangguan, banyak godaan. Adalah film kartun yang bagus kalau anak-anak, ya, adalah sinetron yang bagus, adalah teman yang manggil, ya, adalah siapa yang ngajakin ke mall dan sebagainya. Itu godaan. Makanya kalau Anda memutuskan untuk mau ngaji, segera datang ngaji. Begitupun yang lain. Setiap ada peluang melakukan kebaikan, jangan dientar-entar. Segera laksanakan. Ada panggilan untuk bersedekah, ada bencana di mana, kemarin misalkan banjir dan sebagainya, segera lakukan, jangan dientar-entar. Ini jeleknya orang kita. Ini saya tanya, kira-kira kalau sedekah boleh nggak dipaksa? Memang katanya nggak boleh, padahal boleh. Yang maksa kita sendiri, bukan orang yang maksa. Kita ini tipikal manusia yang ibadah itu kalau dipaksa. Sedekah dipaksa, awalnya boleh. Sedekah dipaksa awalnya boleh. Sholat dipaksa boleh. Puasa dipaksa boleh. Cara maksanya gimana? Macam-macam. Ya. Allah memaksa kita sholat malam dengan Allah memberikan kita ujian biasanya. Ini manusia ini kalau lagi happy ini biasanya ini nggak deket sama aku nih, udah kasih ujian biar entar malam dia tahajud. Mau nggak mau dia tahajud. Sedekah pun demikian, dipaksa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersedekah. Ya, jadi kadang-kadang kita ini memang tipikal manusia yang dipaksa untuk melakukan kebaikan. Walaupun nanti kalau sudah dapat tuh ilmunya, harusnya ibadah itu bukan karena paksaan, tapi memang karena kebutuhan kita. Dipaksa sholat kita. Begitu ya. Karena orang kayak kita itu biasanya memang harus dipaksa dulu untuk ibadah. Jadi jangan sampai kita sudah dipaksa pun kita masih ngeles. Nah, nanti kalau udah mencapai level yang lebih tinggi, biasanya kita itu akan mendapati ibadah itu sebagai sebuah kebutuhan buat kita. Ada loh. Nih antum semua kalau sudah mencapai makom ini itu luar biasa. Makom ketika kita ini kecanduan ibadah. Kecanduan, bahasa saya agak apa ya? Agak kasar mungkin ya. Adiktif sama ibadah. Sakau sama ibadah, sakau sama sholat. Ya Allah, belum sholat ya Allah. Gelisah, itu yang terbaik. Kalau ada orang pecandukannya dia belum minum obat gitu ya, dia gelisah, sakau. Pokoknya nggak karuan lah suasana batinnya, kesehatannya. Pokoknya seperti orang apa ketika dia belum merasakan obat itu. Nah, kalau Anda bisa mencapai kecanduan dalam ibadah, terutama sholat, itu keren banget. Ketika ada sholat Anda belum sholat, itu rasanya seperti apa begitu? Itu udah keren banget. Ketika Anda sholat, ya ketika ada panggilan sholat, Anda belum bisa sholat, itu Anda merasa galau, gelisah, gundah, ya Allah, entah kalau saya mati gimana ya Allah, belum sempat sholat ya Allah. Itu udah keren berarti.
Mencapai level kita kecanduan ibadah, ketakutan kalau kita tidak bisa menyempurnakan ibadah kita. Ya. Kecanduan sedekah, masya Allah. Kayaknya kalau belum sedekah tuh hari ini ada sesuatu yang gimana, ada yang hilang. Kecanduan sholat berjamaah bagi laki-laki. Antum tahu nggak teman-teman semua ikhwan? Para sahabat itu ketika mereka ketinggalan takbiratul ihram imam, ya, ketika berjamaah itu, Umar bin Khattab apa yang dilakukan? Beliau menyedekahkan semua kebunnya, karena kebunnya itu pernah melalaikan dia dari ibadah berjamaah di masjid. Ini nggak benar nih harta saya ini kebun saya nggak benar, udah sedekahin semuanya. Jadi setiap ada sesuatu yang menghalangi dia untuk ibadah, itu dia singkirin. Dan kalau kita gimana caranya? Kita memaksa diri kita dengan cara menghukum diri kita kalau tidak berhasil melakukan amal soleh hari ini. Semalam niat mau tahajud ya. Kalau niat mau tahajud nggak kejadian, Allah tulis nggak pahalanya? Tulis, dengan catatan bahwa kita berniat dengan serius dan pakai ikhtiar, nyalahin waker, nyalahin alarm HP. Ternyata karena kita ini kalau kata orang Betawi itu pelor atau kebluk, tahu? Nempel molor, kebluk itu susah bangun. Alarm berkali-kali bunyi pun dicuekin sama kita, nggak bangunlah kita tahajud. Sudah melalui niat dan ikhtiar, Allah tulis pahalanya. Ketika kita nggak tahajud, kita merasa menyesal setengah mati. Ya Allah, aku nggak tahajud semalam. Ini ada yang salah. Dosa apa aku ya Allah sehingga aku nggak bisa tahajud? Untuk menghukumnya, saya mau sedekah hari ini 100.000, masukin subuh di masjid, gara-gara nggak bangun tahajud semalam. Masya Allah. Itu indah Pak, menghukum kelalaian ibadah kita dengan ibadah lainnya. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.